ini saya berada di sebuah ruangan dan di ruangan ini tidak ada orang lain. Maka perkenankanlah saya untuk membuka masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anakku semua kelas 12 IPS. Kali ini berkesempatan lagi untuk belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kali ini kita mempelajari tentang KD 3.1, yaitu tentang mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Dan kita nantinya akan belajar lebih lanjut apa itu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, terlebih dahulu pada pertemuan pertama kita kali ini, saya Sri Mariani atau biasa dipanggil dengan Bu Yani, dan di sini ya saya mengampu mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 IPS. Nah, mari kita mulai dengan perkenalan ini. Silahkan dilihat pada slide di samping saya. Selanjutnya, terkait dengan alamat dan juga akun pada media sosial, silahkan lihat pada slide di sebelah kanan saya. Kiranya bisa menjadikan perhatian untuk bisa dihubungi dan juga bisa diikuti. Terima kasih. Sebuah kalimat pembuka bagi pertemuan kita kali ini adalah bahwa untuk berkomunikasi dengan baik, maka kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang lugas dan juga jelas. Lantas, untuk dapat memberikan informasi, kita juga perlu menggunakan akuntansi sebagai bahasa bisnis. Sesuai dengan uraian pada kata pembuka tadi, kita hari ini akan mempelajari tentang 4 tema yang berkaitan dengan akuntansi sebagai sistem informasi. 4 tema tersebut adalah: yang pertama, terkait dengan sejarah akuntansi. Yang kedua, terkait dengan pengertian dan juga manfaat dari akuntansi. Serta yang ketiga, terkait dengan pemakai daripada laporan akuntansi. Serta yang terakhir adalah terkait dengan karakteristik para pengguna laporan keuangan atau akuntansi. Pengamatan gambar di samping, kita tentunya akan timbul sebuah pertanyaan. Kira-kira kenapa ya akuntansi itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi perusahaan atau bagi lembaga-lembaga tertentu? Selanjutnya, kenapa yang digunakan adalah akuntansi? Lanjutnya, kenapa akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis? Maksudnya apa? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semua. Kita memasuki pada slide yang pertama, terkait dengan sejarah akuntansi. Sejarahnya atau dahulu-dahulunya akuntansi itu berasal dari sebuah aktivitas perdagangan. Nah, aktivitas perdagangan tentunya menimbulkan sebuah catatan-catatan, atau pada zaman dahulu akuntansi kerap disebut sebagai tata buku. Jadi orang-orang itu mencatat pendapatannya hari ini, terus modalnya berapa, lalu kira-kira keuntungan yang didapatkan untuk hari ini itu berapa. Dari aktivitas-aktivitas inilah kemudian timbul sebuah keinginan untuk bisa menghasilkan sebuah catatan yang lebih rapi, catatan yang lebih universal, lebih dipahami oleh semua orang. Dan hanya dengan satu catatan saja kita bisa mengambil banyak keputusan dan menyampaikan informasi atau bahasa bisnis ini kepada rekan-rekan bisnis kita. Pada zaman kolonialisme Eropa, itu akuntansi itu berasal ketika ada orang lain ingin memberikan investasi kepada kita. Tetapi para investor tentunya ingin tahu, loh, di mana keuntungannya? Ingin tahu juga ketika saya berinvestasi, apakah saya pasti akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya investasikan. Nah, dari kebutuhan inilah para investor meminta untuk melihat catatan keuangan. Lalu kemudian lambat laun menjadi sebuah catatan akuntansi atau saat ini akrab kita sebut sebagai laporan keuangan. Nah, untuk di Indonesia sendiri,
Sejak abad ke-18 kita sudah mengenal yang disebut dengan pembukuan double entry atau sistem pencatatan berpasangan. Adakah dari anak-anak yang sudah mengetahui kira-kira apa saja atau seperti apa sih sistem pencatatan double entry tersebut? Sistem pencatatan double entry adalah sebuah sistem pencatatan di mana ada double catatan atau berpasangan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena dalam double entry kita akan mengenal di mana ada sisi debit dan juga ada sisi kredit. Si debit ini berpasangan dengan si kredit, maka disebut sistem berpasangan. Kenapa disebut double? Karena dicatat 2 kali. Katakanlah misalkan kita mendebit kas. Nah, kita apa nih yang mau dikredit? Maka selalu ada pasangannya. Dan kanan kiri atau debit dan kreditnya itu harus selalu memiliki angka yang sama. Maka sistem pencatatan ini disebut dengan double entry atau sistem pencatatan berpasangan. Sistem pencatatan berpasangan ini pertama kalinya ditemukan oleh seorang bernama Lucas Pacioli. Tentunya Lucas Pacioli ini adalah bapak akuntansi di dunia. Latar belakangnya, beliau sebenarnya adalah seorang ahli matematika dan juga ahli di bidang agama. Kita tentunya mengerti bahwa saat ini hampir setiap instansi itu memerlukan yang namanya akuntan atau pekerja untuk mengurusi bagian akuntansi. Kira-kira seberapa penting akuntansi itu? Kenapa begitu diperhatikan oleh banyak orang dan kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis? Di dunia, akuntansi memiliki ikatannya sendiri. Lalu kenapa? Seberapa penting akuntansi ini? Bagaimana kinerjanya bisa menjadi sebuah informasi? Mari kita bahas. Akuntansi itu bisa kita sebut sebagai suatu proses yang diawali dengan mengidentifikasi, kemudian melakukan pengukuran, setelah itu melakukan pencatatan, dan kemudian menjadi sebuah laporan keuangan untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, dari pengertian ini kita bisa mulai menarik benang merah bahwa memang akuntansi itu sangat penting karena terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, secara garis besar seperti yang sudah Buya dijelaskan di depan, bahwa dalam suatu perusahaan maka akan ada sebuah aktivitas dari perusahaan, kemudian diproses secara akuntansi, melahirkan sebuah informasi, dan dari informasi ini perusahaan bisa mengambil keputusan. Karena dapat informasi laba atau dapat informasi rugi, tentunya bisa mengambil keputusan atau langkah dari perusahaan selanjutnya mau seperti apa. Misalkan dapat informasi, oh ternyata perusahaannya laba sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Tentunya kita bisa mengambil keputusan untuk mendirikan perusahaan di bawahnya, perusahaan cabang atau yang lainnya. Ketika mendapat informasi rugi, tentunya perusahaan akan menciptakan sebuah terobosan-terobosan supaya tahun depan bisa memperoleh laba atau setidaknya meminimalisirkan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Akuntansi menjadi bagian yang sangat vital dalam sebuah perusahaan atau instansi. Karena dari data akuntansilah sebuah keputusan atau langkah yang akan diambil ke depan dapat kita analisis. Nah, itulah mengapa akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Yang namanya bahasa otomatis menjadi sebuah perantara menyampaikan informasi. Nah, akuntansi ini juga bahasa untuk menyampaikan dari deretan angka yang ada di dalam akuntansi. Kita bisa mengambil kesimpulan ini laba, kita bisa mengambil kesimpulan ini rugi. Dari deretan angka-angka juga kita bisa mengetahui, oh ternyata instansi ini memiliki kekayaan sekian, memiliki hutang sekian, dan lain sebagainya. Maka akuntansi adalah bahasa bisnis, sebuah bahasa bukan dengan kata tapi sebuah angka-angka. Itulah akuntansi. Nah, lebih lanjutnya secara detail Bu Yani, bolehkah saya tahu apa itu manfaat
daripada akuntansi, manfaat dari sebuah laporan keuangan ketika kita mendapatkan laporan keuangan itu. Nah, manfaat yang pertama adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak manajemen. Nah, jadi dengan adanya informasi akuntansi, pihak manajemen bisa melihat, oh ternyata dalam tahun ini seluruh kegiatan perusahaan mendapatkan timbal balik yang positif atau laba. Atau misalkan dari data-data tersebut diketahui, oh perusahaan kami mengalami kemajuan atau perusahaan kami mengalami kemunduran. Itu pihak manajemen bisa melihat daripada angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua, akuntansi bisa menjadi pengendali keuangan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Misalkan ada laporan bulanan untuk akuntansi pada bulan ini, diketahui telah terjadi pembelian yang sangat banyak, kemudian membengkak. Maka di situ seorang manajemen keuangan akan mengambil tindakan untuk melakukan antisipasi supaya bulan depan tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang terlalu banyak karena ada sisa persediaan bulan kemarin, sehingga bisa meminimalisir pengeluaran supaya bulan depan itu bisa menjadi atau menimbulkan keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat akuntansi adalah bisa menjadi bahan evaluasi bagi berjalannya sebuah bisnis. Misalkan, ketika bisnis ini berjalan, ternyata terjadi kerugian, perlu dievaluasi kembali. Kira-kira kenapa alasannya perusahaan ini kok bisa rugi? Mungkin karena tidak efektif dalam melakukan penjualannya terlalu sedikit sehingga keuntungan yang didapat tidak dapat menutupi modal. Maka dengan ini perusahaan perlu menggencarkan lagi penjualannya. Inilah makna bahwa laporan akuntansi bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Manfaat yang keempat adalah akuntansi bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk pihak-pihak eksternal. Nah, jadi ketika kita punya laporan akuntansi, kita bisa memberikannya untuk pengajuan kredit kepada bank. Kita bisa memberikannya untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah laporan dari proses kegiatannya. Terus bisa disampaikan kepada pihak yang akan berinvestasi. Oh, ini kondisi laporan keuangan kami mengalami laba, sehingga kami kemungkinan bisa menimbulkan keuntungan bagi investasi Anda, dan lain sebagainya. Pihak-pihak pemakai informasi itu terbagi ke dalam dua golongan atau ke dalam dua pengkategorian. Yang pertama itu adalah pengguna atau pemakai laporan keuangan dari pihak internal. Nah, dari pihak internal yang dimaksud adalah dari dalam instansi itu sendiri. Misalkan di dalam sekolah atau di dalam perusahaan itu yang merupakan pihak internal adalah pengelola keuangan sekolahnya itu sendiri atau manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi orang yang memang mengelola atau mengerti tentang aktivitas di dalam perusahaan itu disebut pihak-pihak internal. Karyawan, manajer itu termasuk dalam pihak internal yang ingin mengetahui terhadap laporan akuntansi. Sementara yang kedua itu adalah pihak-pihak eksternal. Nah, ini adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Pihak-pihak eksternal itu siapa saja? Yang pertama ada investor. Nah, investor ini biasanya akan meminta laporan keuangan untuk dapat menarik kesimpulan. Kira-kira seandainya saya berikan pinjaman, apakah si perusahaan ini akan mampu mengembalikan pinjaman yang saya berikan sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Yang kedua adalah perbankan atau bank. Nah, tentunya bank membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui ketika bank memberikan pinjaman, apakah nanti dapat dikembalikan, dan ketika tidak dapat dikembalikan, kira-kira apakah aset atau kekayaan perusahaan nantinya cukup untuk menutup seluruh hutang yang dimiliki oleh
perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, dari pihak eksternal itu adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Tentunya karena masyarakat dalam lingkungan sekitar mengharapkan adanya timbal balik dari mana perusahaan yang ada di situ bisa memberikan efek baik atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Misalkan dengan adanya perusahaan di suatu daerah itu bisa mengangkat atau bisa merekrut warga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian bisa memberikan bantuan-bantuan tertentu, misalkan bantuan pandemi dari perusahaan atau mungkin kepedulian sosial dari perusahaan. Nah, selanjutnya pihak eksternal yang keempat adalah pemerintah. Nah, di sini tentunya pemerintah berkepentingan terhadap sebuah perusahaan dengan menarik pajak. Ya, jadi pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Pihak eksternal yang selanjutnya adalah para pelanggan. Tentunya para pelanggan perlu mengetahui apakah perusahaan ini akan berumur panjang, apakah perusahaan ini akan berjualan dalam waktu yang lama. Karena tentunya si pelanggan perlu berlangganan, perlu merasa bahwa dia akan selalu punya stok ketika berbelanja di dalam perusahaan atau usaha dagang tertentu. Nah, yang tidak dapat dilupakan ini adalah yang terakhir, termasuk ke dalam pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan, yaitu pemilik. Pemilik itu merupakan seorang yang memiliki perusahaan tetapi dia tidak bekerja langsung di dalam perusahaan tersebut. Tentunya dia ingin mengetahui perusahaan miliknya ini berjalan dengan baik atau tidak, mendapatkan laba atau tidak, apakah dia laba atau dia rugi, kondisi keuangannya seperti apa, dan dia perlu mengetahui dengan melihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu instansinya. Kita memasuki pada subbab ini, tentunya kita akan mengerti seperti apa sih syarat-syarat sebuah laporan akuntansi itu dikatakan sebagai laporan akuntansi atau laporan keuangan yang baik. Tentunya tidak sembarang catatan berupa angka itu merupakan catatan yang baik. Tentunya catatan-catatan ini memiliki prosedur atau memiliki syarat-syarat khusus supaya dapat dikategorikan sebagai catatan atau laporan keuangan akuntansi yang bagus. Yang pertama adalah laporan keuangan akuntansi yang bisa membandingkan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, laporan akuntansi itu kan memerlukan biaya dalam pembuatannya. Nah, kira-kira sebanding atau tidak antara biaya yang dikeluarkan dalam proses membuat laporan akuntansi dengan manfaat daripada laporan itu sendiri. Jadi, ketika kita membayar mahal untuk bisa membuat laporan akuntansi, kita harus mendapatkan laporan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, memasuki yang kedua, yaitu laporan keuangan akuntansi yang baik adalah laporan yang dapat dipahami. Maksudnya adalah sebuah laporan akuntansi itu harus bisa dipahami secara universal. Jadi, semua orang harus bisa paham tentang catatan yang dia buat. Catatan itu harus sesuai dengan standarnya. Catatan itu harus menggunakan akun-akun atau nama-nama yang dipakai secara umum oleh masyarakat supaya setiap masyarakat yang melihat akan memahami ini laporan keuangan maksudnya apa. Gitu. Yang ketiga, ini adalah relevan. Apa itu relevan? Relevan adalah kesesuaian dengan kenyataan. Jadi laporan akuntansi itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh menimbulkan catatan bohong. Contoh, misalkan aset kekayaan suatu perusahaan itu 100 juta, maka harus disampaikan 100 juta. Tidak boleh ditutup-tutupi menjadi 50 juta untuk mengurangi pajak misalkan, atau tidak boleh ditambah-tambahi menjadi 200 juta untuk menarik investor, itu juga tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan
kenyataan dan juga harus relevan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu dapat dipercaya. Laporan keuangan itu harus dapat dipercaya apa yang dituliskan di situ. Ketika mencantumkan laba, maka memang harus dilihat bahwa dia benar-benar laba. Ketika mencantumkan rugi, harus dilihat dan benar-benar bahwa mengalami kerugian. Laporan akuntansi tidak boleh berbohong. Jadi, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, termasuk di dalam akuntansi. Kalau tidak jujur, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang akuntan. Akuntan kalau tidak jujur, dia pasti akan mengalami masalah yang besar. Karena sesungguhnya dalam akuntansi itu semuanya adalah berisi data-data real yang harus kita sampaikan sebagai sebuah sistem informasi yang dijadikan sebagai bahasa bisnis. Yang kelima, bahwa laporan keuangan akuntansi itu harus menjadi nilai prediksi. Maksudnya apa? Nah, misalkan dengan mencantumkan jumlah piutang yang dimiliki perusahaan sebesar 50 juta, maka kita bisa memprediksi bahwa bulan depan kita akan menerima 50 juta dari piutang-piutang yang sudah kita miliki. Nanti akan ada yang membayar piutang tersebut kepada kita untuk jatuh tempo bulan depan. Berarti kita bisa apa? Bisa memprediksi bahwa bulan depan kita akan memiliki pemasukan sebesar 50 juta. Selanjutnya, yang keenam adalah terkait dengan informasi akuntansi sebagai umpan balik. Nah, jadi informasi akuntansi ini harus menjadi hasil daripada sebuah kegiatan. Ada umpan baliknya dari kegiatan ini, ada laporannya yang bagus dan benar. Selanjutnya, kita masuk yang ketujuh. Apa itu adalah tepat waktu? Jadi, laporan akuntansi itu harus tepat waktu. Misalkan, laporan akuntansi tahun 2014 harus dilaporkan pada tahun 2014. Tidak bisa laporan 2014 baru disampaikan kepada perusahaan sekarang, tahun 2021. Tentunya tidak bisa, karena laporan itu tidak lagi berguna, tidak lagi dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, sudah out of date, sudah kadaluarsa, nggak bisa. Jadi harus tepat waktu. Yang kedelapan adalah laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya setiap perusahaan ingin melihat laporan akuntansi bulan April dengan akuntansi bulan Mei. Nah, dari kedua bulan ini bisa dibandingkan bahwa dari bulan April kita mengalami keuntungan 17 juta, bulan Mei mengalami keuntungan 27 juta. Berarti kita mengalami apa? Mengalami kenaikan laba sebesar 10 juta. Nah, itu biasanya hal-hal yang dilakukan oleh orang dalam akuntansi, sehingga maka kita memerlukan sebuah laporan yang bisa dibandingkan. Dan adalah syarat daripada laporan akuntansi yang baik adalah berarti atau memiliki sebuah nilai. Memiliki laporan keuangan akuntansi yang tidak bernilai tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena laporan keuangan akuntansi itu harus menjadi sesuatu hal yang diperhatikan, sesuatu hal yang vital. Maka dari itu laporan ini harus benar, harus sesuai, harus nyata, supaya dia memiliki manfaat, sehingga keberadaan laporan ini diperlukan oleh banyak pihak. Sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, maka dia adalah bernilai. Dari sekian penjelasan yang sudah Bu Yani jelaskan, apakah kiranya ada sebuah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, maka alangkah lebih baiknya nanti kita ulas kembali, kemudian dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga apa yang sudah Bu Yani sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua di kelas 12 IPS. Dari Bu Yani, sekian yang dapat Bu Yani sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.